Halo semua, selamat datang di video kelompok kami, video presentasi mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah. Kita langsung saja untuk pengenalan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri. Ada Claire Julistia Pangau, ada Gabriela T, ada Tiara Sandar, ada Asti Tiara Kariso, Perkenalkan, nama saya Asti Tiara Kariso dengan NIM 20061104047. Di sini saya akan membawakan materi tentang piutang. Yang pertama, definisi piutang. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Buletin Teknis SAP nomor 2 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak atau bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Selanjutnya kita masuk dalam piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih. Definisi: penyisian piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seorang atau koperasi atau entitas lain. Dan yang kedua, nilai penyisian piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas dari piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisian piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan sebagai melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Selanjutnya, klasifikasi pungutan. Yang pertama, piutang pajak daerah pemerintah provinsi. Yang kedua, piutang pajak daerah pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga, piutang retribusi. Yang keempat, piutang pendapatan asli daerah lainnya. Selanjutnya, pengakuan piutang. Yang pertama, diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah. Yang kedua, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Yang ketiga, belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Pengukuran piutang. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum, unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya, piutang ini terjadi karena pendapatan. Dan yang ketiga, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. Yang kedua, penyisihan piutang. Definisi: penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seorang atau korporasi atau entitas lain. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kualitas piutang lancar. Yang kedua, kualitas piutang kurang lancar. Yang ketiga, kualitas piutang diragukan. Dan yang keempat, kualitas piutang macet. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kualitas lancar jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan. Dan yang kedua, kualitas kurang lancar jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan. Yang ketiga, kualitas diragukan jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan. Dan yang keempat, kualitas macet jika umur piutang lebih dari 12 bulan. Selanjutnya, peran daerah dalam akuntansi untuk piutang.
Yang pertama, pihak terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah pejabat perusahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD yang memiliki tugas sebagai berikut. A. Mencatat transaksi atau kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang belum diterima pembayarannya ke buku jurnal. Dan B. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian pendapatan LO ke dalam buku besar masing-masing rekening. Yang kedua, dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi piutang SKPD. Yang pertama, surat ketetapan pajak daerah. Yang kedua, surat ketetapan retribusi daerah. Yang ketiga, bukti memorial. Dan yang keempat, dokumen lain yang dipersamakan. Yang ketiga, sistem dan prosedur pencatatan akuntansi. Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah: A. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya pada saat penyusunan laporan keuangan PPK SKPD, melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan pendapatan LO yang belum diterima pembayarannya terhadap SKP _R daerah yang belum dibayar tersebut. PPK SKPD mencatat pengakuan pendapatan LO dan piutang sebagai jurnal penyesuaian.